Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ta'allama wa ta'lima li fadata wal istifada wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'. Wal hasalata masuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair wa amradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrari fid darin amin. Akan kita lanjutkan membaca kitab Wasailul Usul ila Syama'ilir Rasul yang dikarang oleh Asy-Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang sifat amanahnya Rasul, sifat jujurnya Rasul, dan sekarang kita akan memasuki fasal yang keempat yang menjelaskan tentang sifat malunya Rasul. Al-Faslur Rabi, fasal yang keempat, fi sifati hayaihi sallallahu alaihi wasallam wa mizahihi. Fasal yang keempat ini menjelaskan tentang sifat malunya Rasulullah dan berguraunya Rasulullah. Rasulullah itu orang yang mempunyai sifat malu yang sangat tinggi. Malu ini adalah satu sifat yang sangat penting yang dimiliki oleh seseorang. Bahkan malu itu ada hubungannya dengan iman. Sebagaimana dalam satu hadis disebutkan, al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Ketika ada orang sudah tidak punya malu untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, berarti imannya itu ada yang bermasalah. Karena malu itu bagian dari iman. Di dalam hadis yang lain disebutkan al-haya'u khairun kulluh. Malu itu semuanya baik. Secara umum itu semuanya baik. Dalam hadis yang lain juga disebutkan al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidak datang kecuali dalam hal urusan kecuali kebaikan. Artinya malu itu baik. Nah, malu di sini harus dipilah dan dipilih. Ada bermacam-macam. Ada malu yang terpuji, ada malu yang tercela. Nah, malu yang terpuji itu malu yang bagaimana? Disebutkan oleh ulama, malu yang terpuji itu adalah khuluqun yab'asu ala tarkil qabih wa fi'lil malih. Akhlak yang mendorong orang untuk meninggalkan keburukan dan melakukan kebaikan. Itu adalah malu yang terpuji. Contoh, misal malam minggu biasanya orang-orang itu keluar, Masya Allah, kayak banyak pokoknya malam minggu tidak sama seperti malam-malam biasa. Di Besuki juga sama begitu. Misalkan ada perempuan malam minggu diajak keluar sama temannya. Ketika ditanya, keluar kita mau apa? Ya seneng-seneng malam mingguan. Ya ngopi-ngopi, nongkrong-nongkrong. Bisa juga ngobrol-ngobrol. Intinya apel, pacaran, macam-macam begitu. Kemudian dia bilang, saya malu. Nah, itu malu yang bagus. Kenapa dikatakan malu yang bagus? Karena mendorong orang untuk tidak melakukan keburukan. Itu namanya malu yang bagus. Berbeda kalau malu itu malu yang tidak bagus, malu yang tercela. Malu yang mendorong orang untuk melakukan kebaikan. Misal contoh, misalnya di luar sana ada yang ngajak, misalnya Mbak Diana misalnya, ajak orang baru dikenal, ayo hadir majelis gitu. Oh, nanti di sana saya tidak ada temannya, malu, tidak ada teman ngobrol. Baru pertama kali datang, gimana malu? Itu malu yang mendorong orang untuk melakukan kebaikan. Itu adalah malu yang tercela. Jadi jangan semuanya alasannya malu. Misalnya contoh yang lain, malu yang tercela. Dia tidak tahu satu hukum yang berhubungan dengan sholat yang dilakukan setiap hari.
kemudian dia disuruh tanya sama orang yang tahu, oh saya malu mau tanya. Padahal itu adalah hal yang bagus, hal yang baik, hal yang wajib. Justru malu yang seperti itu adalah malu yang tidak bagus. Makanya disebutkan oleh Sayyidah Aisyah, ni'man nisa nisaul ansor lam yamna'hunnal haya'u an amri dinihinna. Sebaik-baik perempuan itu adalah perempuan Ansor. Mereka itu tidak malu kalau urusan agama, itu tidak malu. Misalnya ada yang tanya, itu gambaran perempuan Ansor ya, pernah tanya kepada Rasulullah, hal alal mar'ati min usrin idza hiyah talamat. Kalau ada perempuan, apakah wajib mandi kalau dia keluar sperma? Ini seadanya perempuan tanya kepada laki-laki, itu sebenarnya malu. Ya, hal-hal yang sangat sensitif, sangat-sangat privasi. Tapi ini perempuan Ansor ini tidak malu tanya kepada Rasulullah. Gimana hukumnya kalau ada perempuan dia itu keluar mani, keluar sperma, apakah dia wajib mandi? Ini padahal sudah yang sangat anggap dikatakan jorok begitu. Tapi karena ini untuk hal yang bagus, hal yang untuk yang baik, maka ini adalah malu. Kalau ada orang malu untuk melakukan seperti ini adalah malu yang tidak bagus. Maka dijawab oleh Rasulullah, na'am idza ra'at alma. Iya, kalau dia memang benar-benar melihat mani, ada tanda-tanda. Jadi perempuan itu juga bisa keluar mani. Nah, ini Rasulullah itu, nanti kita akan bahas betapa Rasulullah itu punya sifat malu yang sangat tinggi. Bahkan di dalam satu perkataan ulama bernama Fudail bin Iyad, beliau mengatakan khamsun min alamatis syaqa. Ada 5 termasuk tanda-tanda orang itu celaka. Pertama, al-qaswatu fil qalbi, keras hatinya, mendengarkan mauidhah, nasihat, mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, biasa-biasa saja. Hatinya itu biasa-biasa saja, tidak tersentuh, tidak meresapi. Nah, itu tanda orang celaka. Wajumudul ain, mata yang beku, artinya tidak gampang nangis karena takut kepada Allah. Itu satu tanda orang itu adalah orang yang celaka. Yang ketiga, sesuai dengan tema kita, wakilatul haya, sedikit punya sifat malu. Warrohbatu fid dunya, cinta kepada dunia. Watulul amal, dan panjang angan-angan. Saya pengen begini, saya pengen begini, padahal yang sekarang masih belum dikerjakan. Dan namanya tulul amal. Orang memiliki 5 tanda ini, maka dia termasuk orang yang celaka. Apalagi orang tidak punya malu. Sehingga dikatakan dalam satu hadis, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu tidak punya rasa malu, terserah kamu mau apa. Terserah, itu seakan-akan susah nasihati orang itu. Kalau memang tidak punya malu, ya terserah. Berarti memang tidak punya sifat malu, tidak punya sifat haya. Kemudian di sini disebutkan ada macam-macam malu. Ada hayaul karom, haya yang sifatnya itu dermawan, suka berbagi kepada orang lain. Itu namanya hayaul karom. Contohnya Rasulullah itu kalau diundang satu orang untuk menghadiri acara walimah, maka beliau itu malu untuk mengatakan saya mau pulang dulu. Itu beliau malu itu. Kalau memang benar-benar tidak selesai itu beliau malu. Saking malunya Rasulullah itu. Bahkan kadang-kadang disuruh duduk sangat lama di situ, ya beliau diam saja. Beliau itu tidak enak kalau sampai mengatakan ayo kita pulang gitu. Jadi memang susah ya, bertamu itu susah. Kalau saya
saya kan tahu tipe-tipe orang ketika bertamu itu. Saya sudah paham terutama ketika yang kenal-kenal itu. Oh, ini kayaknya kalau bertamu ini lama, padahal waktu saya ini sedikit. Ini biasanya kalau dia janjian mau ke rumah, saya yang ke rumahnya dia. Saya yang ke rumahnya dia, biar saya tuh jaga hati saya ini biar enggak ini kok enggak pulang-pulang gitu. Jadi saya ke rumahnya dia. Kalau saya ke rumahnya dia, saya pulang itu kan enak, terserah saya mau pulang. Tapi kalau tamu saya itu datang ke rumah saya, masa sudah ya, kamu mau pulang ya? Kan enggak enak. Nah, gitu. Nah, haya itu ada hayaul karam. Jadi Rasulullah itu pernah punya acara walimahnya Sayyidah Zainab. Ini siapa ini? Zainab ini. Putrinya. Undang banyak orang. Itu Rasulullah itu malu mengatakan, sudah selesai, ayo pulang semuanya." Malu. Saking malunya Rasulullah. Tapi itu bagian dari malu karom, artinya nyenengkan orang, berbagi kepada orang, ngasih makan orang, ngasih pemberian kepada orang lain. Ada yang kedua, malu itu hayaul muhib min mahbubihi. Malunya seorang kekasih kepada kekasihnya. Itu juga ada. Kadang kan lagi sendirian, tiba-tiba hatinya itu tidak tenang, bergetar, ngerasa kayaknya ada hal-hal yang dirasakan yang mungkin susah untuk dijelaskan. Fala yadri ma sababuhu, katanya. Tidak tahu sebabnya apa. Pokoknya tiba-tiba malu gitu kalau dilihat sama orang. Itu hayaul muhib min mahbubihi. Nah, ada yang ketiga itu hayaul ubudiyah. Malu yang berhubungan dengan ibadah. Satu contoh, ini malu yang bagus ini. Contoh, kita beribadah. Kemudian kita itu malu, jangan-jangan ibadah kita ini banyak kekurangannya. Jangan-jangan ibadah kita ini tidak pantas diterima oleh Allah. Itu malu yang bagus begitu. Jangan sampai ketika kita ibadah justru kita merasa bangga, kita merasa sombong dengan ibadah kita. Oh, saya ini paling mulia di antara yang lain. Justru malu di situ punya peran penting yang sangat dibutuhkan oleh orang yang beribadah. Malu kepada Allah antara takut dengan harap. Takut, khawatir tidak diterima, berharap juga diterima oleh Allah. Itu malu yang bagus. Kemudian yang keempat, hayaul mar'i nafsahu. Malunya seseorang kepada dirinya sendiri. Malu yang bagaimana ya di sini yang bagus? Malu dia melakukan hal-hal yang buruk. Malu dia melakukan hal-hal yang tercela. Itu malu yang bagus. Hayaul mar'u li nafsihi. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana sifat malunya Rasulullah. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashadda haya'an minal adra'i fi hidriha. Disebutkan oleh Imam Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah itu sangat-sangat pemalu, lebih pemalu daripada seorang perempuan yang masih gadis di tempat persembunyiannya. Tapi ini gadis yang solehah ya. Jadi ibaratnya itu gadis solehah ya, gadis solehah, tidak pernah keluar, tidak pernah ngomong sama laki-laki. Tiba-tiba dia nikah. Setelah itu di kamar, anggap tidak ada siapapun. Itu dia malu, itu gadis itu, perempuan perawan itu masih baru menikah itu malu, walaupun kepada suaminya yang sudah sah. Rasulullah lebih malu daripada gadis itu. Saking malunya Rasulullah itu benar-benar terjaga. Karena memang orang itu kalau udah punya sifat malu itu harga dirinya turun. Anggap saja misalnya tokoh itu ya, ustadz atau udah usah ustadz ya, santri atau orang yang sering hadir majelis begitu, ketemu sama temannya misalnya, oh kemana? Mau keluar kemana? Makan, aku ikut dong gitu. Ya kan,
menurunkan wibawa itu begitu. Apalagi juga itu bagian dari ada benih-benih ketamaan kepada orang lain. Rasulullah lebih malu daripada itu. Rasulullah sangat malu sekali. Tidak bisa dibayangkan ya, laki-laki padahal ya. Makanya dikatakan oleh ahli hikmah, ada hal-hal itu yang baik bagi laki-laki, tapi jauh lebih baik ketika itu ada pada diri perempuan. Di antaranya malu. Malu bagi laki-laki bagus, tapi bagi perempuan jauh lebih bagus. Tapi ada juga hal itu yang baik, yang tidak baik bagi laki-laki, tapi baik bagi perempuan. Contohnya apa? Pelit. Ya, pelit. Pelit itu udah bagus kalau laki-laki. Kalau perempuan itu bagus. Kok bisa bagus? Kalau nanti dia sudah bersuami, dia itu tidak boros, tidak gampang menghambur-hamburkan harta. Jadi harus bersyukur kalau punya istri yang pelit. Nah itu bagus begituan. Bahkan di sini digambarkan, wa kana idza kariha syai'an urifa fi wajhi. Kalau Rasulullah tidak suka sesuatu itu, tidak ngomong. Seperti kita bahas yang waktu makanan, kalau Rasulullah tidak suka, beliau tidak ngomong tapi tidak makan dan tidak mencela. Nah ini Rasulullah itu ketika membenci sesuatu atau tidak suka kepada sesuatu itu terlihat dari wajahnya. Gimana wajahnya kalau beliau tidak suka? Di syarahnya ini disebutkan li'anna wajhahu kasyamsi wal qamar. Wajahnya Rasulullah itu seperti matahari dan rembulan. Fa idza kariha syai'an kasa wajhahu dillun kal ghaimi alan nayran. Jadi Rasulullah itu kan wajahnya bersinar kayak matahari, kayak rembulan. Kalau beliau lagi tidak suka kepada sesuatu itu seakan-akan ada mendung gitu. Agak redup sedikit. Nah itu beliau tidak ngomong, tidak berani untuk ngomong. Betapa indahnya sifatnya Rasulullah itu. Padahal seandainya Rasulullah ini bilang saya tidak mau, pasti dicarikan yang lain. Tapi Rasulullah tidak pernah bilang itu. Saking malunya Rasulullah. Jadi langsung kelihatan dari wajahnya sinarnya itu sedikit berkurang karena Rasulullah wajahnya bersinar. Wa kana sallallahu alaihi wasallam asyaddan nasi hayaan. Rasulullah itu adalah orang yang amat sangat pemalu. La yusabbitu basarahu fi wajhi ahad. Rasulullah itu saking pemalunya jarang menatap orang dilihat terus sampai tidak kedip gitu. Kadang kan orang dilihat terus gitu. Rasulullah itu sampai saking pemalunya ya, tidak bisa dibayangkan sekarang ini ada apa enggak laki-laki seperti itu. Sampai ketika ngomong sama orang, kalau ada orang ngomong sama beliau itu sampai tidak bisa, kalau langsung ngelihat terus tidak bisa, nunduk begitu. Walaupun kepada sesama laki-laki tidak kemudian dilihat terus wajahnya itu. Saking malunya Rasulullah itu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yukanni ammat tarrahu al-kalamu ilaihi mimma yukrahu. Rasulullah itu menunjukkan sifat malunya kalau menyebutkan atau bercerita kepada hal-hal yang tidak pantas itu pasti dengan pakai bahasa kinayah. Misalnya orang itu kalau sudah bangun tidur itu kan sunahnya apa? Bersiwak. Di antaranya cuci tangan, berwudu, kemudian pokoknya intinya membersihkan anggota tubuhnya. Beliau itu tidak berani, tidak mau mengucapkan barangkali tangannya itu pegang-pegang gitu loh. Barangkali tangannya itu pegang ke bagian kemaluannya atau ke duburnya, tapi dengan bahasa ini contoh menunjukkan sifat malunya beliau. Fa innahu la yadri aina batat yaduhu, karena orang itu tidak tahu tangannya itu nginep di mana. Bahasanya itu nginep di mana.
Tangannya itu nginep di mana? Artinya bisa jadi pegang kemaluannya, bisa jadi pegang duburnya, bisa jadi pegang yang lainnya. Sehingga tangannya ini kan bisa jadi najis. Atau mungkin cuma sekedar kotor sehingga sunnah untuk dibasuh. Jadi kalau dan memang seperti itu. Jangan terlalu vulgar kalau urusan hal-hal yang jorok begitu. Kecuali memang benar-benar tidak tahu. Kalau dengan bahasa sindiran sudah tahu, itu sudah cukup. Kalau dengan bahasa sindiran tidak paham, ya harus dijelaskan. Apalagi terkait dengan hukum. Pernah saya mengisi anak-anak IPPNU di daerah Jetis. Saya ngisi hal-hal yang membatalkan puasa. Di antara hal yang membatalkan puasa itu jima. Saya tanya, ada yang tidak paham jima? Ada 5 orang kalau tidak salah. Tidak paham. Benar-benar tidak paham? Tidak paham. Baru pertama kali dengar katanya. Tidak paham. Yang lainnya kayaknya paham gitu. Nah ini juga ya sebisa mungkin pakai bahasa yang halus. Kalau dia sudah paham ya sudah. Nah, saya pakai bahasa begini kemarin itu. Kamu punya bapak? Ya. Kamu punya ibu? Ya, punya. Kamu nih kenapa? Bagaimana kok bisa lahir? Dia ketawa. Karena kamu kenapa kok bisa lahir sekarang ini? Kok bisa jadi kamu ini? Gimana? Jadi bahasa-bahasa sindiran. Dan kita boleh meniru begitu. Jangan terlalu vulgar, apalagi urusan yang jorok-jorok. Tapi seandainya pun itu harus dijelaskan, itu tidak apa-apa. Tidak ada sifat malu dalam hal urusan agama, dalam hal urusan kebaikan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza aradal hajah ab'ada. Rasulullah itu kalau mau buang hajat itu langsung menjauh. Itu menunjukkan sifat malunya Rasul. Dulu kan masih belum ada WC, ruangan tertutup, jadi langsung menjauh. Tapi Rasulullah itu kalau buang hajat itu pohon-pohon tiba-tiba datang berjalan untuk menutupi beliau itu. Dan kotoran itu kalau dinisbatkan kepada manusia biasa itu hal yang jorok, tapi kalau dinisbatkan kepada Rasul itu tidak. Jadi Rasulullah itu ketika buang hajat langsung bersih, tidak ada sisanya, ditelan oleh bumi. Apapun yang bersambung dengan Rasulullah itu semuanya menjadi mulia. Sampai Rasulullah itu ketika wudhu itu sahabat-sahabat itu rebutan menadai bekas wudhunya, sampai dikatakan kadu yaktatilun, seakan-akan digambarkan seakan-akan mau perang gitu. Saking pentingnya apa-apa yang bersambung kepada Rasul, termasuk hati yang cinta kepada Rasul, lisan yang suka bersolawat kepada Rasul, itu juga menjadi mulia karena ada hubungannya, sambungannya dengan Rasul. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza aradal hajah lam yurfa saubahu hatta yadnu minal ardi. Ini kadang-kadang jarang dipraktekkan. Rasulullah itu kalau mau buang hajat, maka beliau tidak ngangkat bajunya kecuali benar-benar sudah dekat ke tempat buang hajat itu. Makanya walaupun di dalam jeding, di dalam kamar mandi, baru masuk jangan diangkat. Baru kalau nanti sudah dekat ke situ baru diangkat. Itu adab yang mungkin kadang tidak dilakukan. Penting walaupun bukan hal yang wajib, bukan hal yang yang menurut kita itu tidak penting, tapi itu penting juga. Karena bagian dari kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasul. Jadi beliau tidak ngangkat bajunya sebelum benar-benar yadnu minal ardi, dekat ke bumi, berarti sudah di posisi buang hajat itu. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, Sayyidah Aisyah ini berkata, ma ra'aitu farja Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qattu. Sayyidah Aisyah itu tidak pernah melihat kemaluan Rasulullah satu kali pun. Padahal Sayyidah Aisyah itu adalah istrinya. Dan
Kan pernah digambarkan dalam satu hadis, Rasulullah itu pernah mandi dengan Sayyidah Aisyah dalam satu tempat. Tapi itu kalau orang kan tergantung mindset dan pikirannya ya orang itu. Oh ini porno ini. Padahal kalau kita lihat dari syarah-syarah hadisnya itu, Sayyidah Aisyah itu tidak tahu apa yang ada pada diri Rasulullah. Rasulullah pun tidak tahu apa yang ada pada diri Sayyidah Aisyah. Jadi walaupun secara hukum itu sudah tidak apa-apa antara suami dan istri, tapi Rasulullah tetap tidak tahu hal-hal yang sensitif di dalam tubuh Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah juga tidak tahu, tidak pernah lihat. Kemauan Rasulullah tidak pernah lihat satu kali pun, tidak pernah. Makanya hukumnya itu makruh. Ya nanti kan pasti menikah. Walaupun sebenarnya boleh, tapi hukumnya makruh karena bisa menyebabkan hal-hal yang tidak bagus. Sebenarnya ngelihat auratnya sendiri itu ya tidak apa-apa. Bahkan dalam satu hadis itu disebutkan an-nadhru ilal farji yurisut tamas, bisa menyebabkan kebutaan. Kalau suka melihat hal-hal yang sifatnya itu terlalu privasi begitu, walaupun kepada suaminya sendiri, ya, ada yang bisa menyebabkan buta. Buta ini bisa buta dirinya sendiri, atau nanti anaknya kalau dia lahir ada matanya yang bermasalah. Ada tiga penafsiran. Ya, kalau melihat kemaluan, baik kemaluannya sendiri ataupun kemaluan orang lain, baik yang sah maupun yang tidak sah, itu dia bisa menyebabkan buta. Bisa jadi buta dia sendiri yang melihat, atau buta nanti anaknya yang lahir, atau buta hatinya. Itu kalau orang melihat kemaluan. Dan Sayyidah Aisyah tidak pernah melihat kemaluan Rasulullah satu kali pun, tidak pernah. Ini menunjukkan betapa Rasulullah itu punya sifat malu yang sangat tinggi. Di antaranya juga dalam satu hadis dijelaskan, min karamati Allah annahu lam yutli'li ala aurati ahadun qattu. Rasulullah itu tidak pernah melihat kemaluan seorang pun, tidak pernah. Termasuk kemuliaan Rasulullah itu, baik sengaja maupun tidak disengaja, tidak pernah melihat. Itu benar-benar Rasulullah itu disetting dari kecil, benar-benar manusia yang sempurna, dan tidak ada yang sesempurna Rasulullah, tidak ada. Yaitu betapa Rasulullah itu adalah orang yang paripurna, dan sudah semestinya kita sebagai umatnya itu kita harus mencintai kepada Rasulullah, karena tidak ada manusia seistimewa Rasulullah. Nah, kemudian setelah ini kita akan bahas berguraunya Rasulullah, bercandanya Rasulullah itu seperti apa. Nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.